Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, satu amalan yang saya bagikan memang lain dari biasanya. Namun saya yakin, sobat akan penasaran dengan faedah yang terkandung di dalam amalan ini. Baik, silakan simak dengan baik agar dapat merasakan manfaat dari amalan ini. Tonton hingga akhir. Sebab kunci amalannya bisa berada di dalam setiap sesi. Subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Yang pertama saya menyampaikan ayat-ayat yang akan merujuk pada ilmu amalan Nurun ala Nurin ini. Simak ya, sobat, firman Allah tentang Nurun ala Nurin. Ya, ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayinu lakum katsiran mimma kuntum tufuna minal kitabi wa yafu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 15. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah di dalam Surah An-Nisa ayat 174 ini. Ya ayyuhan na'asu, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran, firman Allah selanjutnya, Surah Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa minu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuron tamsyuna bihi wa yakfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa ayat yang saya sajikan di awal pertemuan ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu Nurun ala Nurin yang akan kita bahas hari ini. Penjelasan tentang Nur ala Nur, yang artinya cahaya di atas cahaya, juga terdapat di dalam surat An-Nur ayat 35. Bahkan ayat ini sering dikaitkan dengan istilah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang meyakini, terutama dari kalangan sufi, bahwa cikal bakal terciptanya alam semesta ini adalah dari cahaya atau Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan dari cahaya atau Nur Allah, dan dari Nur tersebut terciptalah seluruh makhluk. Pembahasan selanjutnya tentang Nur Muhammad ini memang perlu kajian tersendiri, sebab ada berbagai argumen yang perlu diterangkan. Namun, hari ini yang kita bahas adalah Nurun ala Nurin yang memiliki artian, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan memiliki makna yang lebih, yaitu untuk menjadikan diri menjadi murni dan semakin murni. Demikian halnya dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quran di dalam dada seorang mukmin. Ketika keduanya berkumpul, maka bisa saling menerangi. Salah satu dari keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Imam Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Al-Aufi tentang hal ini yang ia dengar dari Ibnu Abbas, bahwa makna cahaya di atas cahaya adalah iman seorang hamba dan amalannya. Agar pembahasan ini semakin melekat dalam hati,
penting untuk diingat kembali bahwa nurun ala nurin atau cahaya di atas cahaya merupakan sepotong kalimat dari sebuah ayat yang cukup panjang yang menerangkan zat Allah sebagai sumber cahaya di langit dan di bumi. Allahu nurus samawati wal ardi secara hakiki berarti dialah yang menerangi alam ini dengan cahaya yang bersifat material. Kita semua berjalan di bawah cahayanya. Adapun secara maknawi, cahayanya adalah cahaya kebenaran, keadilan, pengetahuan, keutamaan, petunjuk, dan keimanan. Matsalun nurihi kamiskaatin fiha misbah. Maksud dari potongan ayat ini yaitu kejelasan cahayanya yang agung dan bukti-buktinya yang mengagumkan, laksana sinar yang memancar dari sebuah lampu yang sangat terang. Al-misbahu fi zujajah, as-sujajatu ka'anaha kaukabun duriyun. Lampu tersebut berada dalam kaca yang bening dan bersinar seperti matahari, mengkilap seperti mutiara. Yukodu min syanjarotin mubayrokatin zaitunatin la asyarkiyatin wa la agrobiyatin. Bahan bakar lampu itu diambil dari minyak pohon yang penuh berkah, berada di tempat dan tanah yang baik, yakni pohon zaitun. Pohon ini ditanam di tengah-tengah antara timur dan barat, yang membuatnya selalu mendapat sinar matahari sepanjang hari, pagi dan sore. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat ini dikarenakan orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana cahaya Allah dapat menerangi langit dan bumi. Maka, setelah Allah memberikan sebuah permisalan yang begitu gamblang dan demikian detail, ayat ini diakhiri dengan sebuah kalimat penutup yang sangat elegan. Yahdillahu linurihi men yasya'u wa yadribulohul amsa'ala linnaasi walahu bikulli syai'in alim. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, melalui bukti-bukti yang dapat menghapus keraguan-raguan yang telah disampaikan, Allah menuntun siapa saja yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui siapa yang memperhatikan ayat-ayatnya dan siapa yang enggan dan sombong. Jika ditarik ke dalam kondisi seorang mukmin, artinya terdapat cahaya Allah di dalam hati setiap insan, maka secara fitrah penciptaannya, hati manusia itu bersih dan siap menerima pengajaran dari Allah serta mengamalkannya, bersih dari maksud yang buruk dan pemahaman yang buruk. Jika telah sampai kepadanya satu ayat ilmu, maka cahaya yang ada di hatinya akan menyala, diumpamakan sebuah sumbu yang menyala dari sebuah lampu. Kemudian, apabila iman sampai kepadanya, maka akan bersinar lagi hatinya dengan sinar yang semakin terang. Karena bersih dari kotoran, maka berkumpullah cahaya fitrah tersebut, cahaya iman, cahaya ilmu, dan bersihnya makrifat, mengenal Allah. Sehingga, dalam diri seorang mukmin terdapat cahaya yang berlapis-lapis. Hati itu ada 4 macam. Hati yang bersih, maka diibaratkan seperti lentera yang bercahaya. Hati yang tertutup, seperti terikat dengan tutupnya. Hati yang sakit dan hati yang terbalik. Dalam menafsirkan ayat Nurun ala Nur, seakan Imam Ibnu Katsir hendak menekankan bahwa segala kebaikan, cahaya, dan hidayah, semua itu sumbernya dari Allah Ta'ala, maka kepadanyalah semua itu diminta. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin mudah ia mendapatkan cahaya hidayah itu. Untuk itu, dalam mencari hidayah atau petunjuk, para penuntut ilmu harus meninggalkan kemaksiatan. Dikisahkan bahwa pada suatu malam, As-Sarhasi terkena diare. Setiap kali batal, beliau selalu mengulangi wudunya sampai 17 kali. Hal ini dikarenakan keyakinan beliau bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan wudu juga cahaya. Dengan demikian, bertambahlah cahaya ilmu pada diri seseorang. Nah, mulai sekarang,
jangan malas berwudu sebelum belajar atau mengajarkan ilmu, agar cahaya yang kita pegang semakin terang benderang. Untuk tahapan ini merupakan puncak dari amalan untuk memperoleh ilmu, nurun ala nurin, yang agung dan mulia. Pada sepertiga malam terakhir, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah salam, bacalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah sebanyak 7 kali. Setelah itu, lakukan wirid Ya Allah, dibaca sebanyak 1300 kali. Kerjakan amalan ini selama 40 hari penuh, serta tetaplah menjaga kesucian. Setiap kali Anda batal oleh kentut atau yang lainnya, maka segeralah berwudu. Demikian tentang amalan ilmu nurun ala nurin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Usikum binafsihi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.